Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi ekonomi pembangunan 2018 akan membahas materi tentang mengelola portofolio obligasi atau chapter 16. Saya sendiri Muhammad Glenn Univer, NPM 1811021051, dan nanti akan ada kawan saya yaitu Yonda Davilia. Untuk kesempatan kali ini kami akan ada 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama risiko suku bunga, yang kedua mengenai konveksitas, yang ketiga mengenai obligasi pasif dan obligasi aktif. Untuk obligasi pasif dan obligasi aktif akan dijelaskan oleh teman saya, sedangkan untuk materi 1 dan materi 2 yaitu mengenai risiko suku bunga dan konveksitas ini akan saya jelaskan. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai risiko suku bunga. Pada umumnya risiko obligasi itu ada 2, yaitu risiko internal atau default risk, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan emiten membayar kupon dan melunasi pokok pinjaman. Nah, semakin besar risiko kegagalan ini semakin tinggi juga, semakin tinggi hasil hingga jatuh tempo. Risiko ini sering diukur dengan bond rating. Nah, risiko default ini dipengaruhi oleh kondisi emiten, kualitas indentur, dan ada tidaknya penanggung atau agunan. Yang kedua itu ada risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan. Namun demikian ada beberapa risiko ini dapat mempengaruhi risiko internal. Nah, macam-macam risiko eksternal ini, yang pertama ada interest rate risk atau risiko suku bunga. Risiko suku bunga yaitu risiko penurunan nilai obligasi yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga. Nah, yang kedua ada investment risk atau risiko tingkat investasi, yaitu risiko penurunan pendapatan portofolio obligasi yang disebabkan oleh penurunan suku bunga. Nah, risiko tingkat reinvestasi ini sangat tinggi pada obligasi yang dapat ditarik kembali atau callable bond. Risiko ini juga tinggi pada obligasi jangka pendek, karena semakin pendek jatuh tempo obligasi, maka semakin sedikit suku bunga lama yang relatif lebih tinggi yang akan diperoleh, dan semakin cepat dana tersebut direinvestasikan pada suku bunga baru yang lebih rendah. Nah, kemudian ada yang ketiga ada inflation risk, yaitu resiko nilai real arus kas yang disebabkan oleh kenaikan tingkat inflasi. Kenaikan tingkat inflasi juga dapat menaikkan tingkat suku bunga. Risiko ini terutama terjadi pada obligasi berkupon rendah atau fixed rate bond. Yang keempat ada liquidity atau marketability risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh kemudahan obligasi diperdagangkan di pasar. Nah, risiko ini berkaitan dengan peringkat. Yang kelima itu ada risiko politik atau country risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh ketidakpastian atas lingkungan politik dan ekonomi suatu negara. Yang keenam itu ada foreign exchange risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh terdepresiasinya nilai tukar mata uang suatu obligasi. Nah, yang ketujuh itu ada call risk atau risiko penarikan, yaitu risiko yang disebabkan oleh penarikan suatu obligasi. Hal ini terjadi pada callable bond. Dan yang kedelapan ada maturity risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh jangka waktu jatuh tempo. Semakin panjang jatuh tempo, maka semakin tinggi ketidakpastiannya, berarti juga semakin tinggi risikonya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sensitivitas suku bunga terhadap nilai obligasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai risiko
suku bunga, yaitu risiko penurunan nilai obligasi yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga. Nah, risiko suku bunga ini dipengaruhi oleh jatuh tempo dan suku bunga kupon. Nah, obligasi dengan jatuh tempo yang panjang ini memiliki risiko suku bunga yang lebih besar daripada obligasi dengan jatuh tempo yang pendek. Nah, semakin rendah suku bunga kupon suatu obligasi, semakin sensitif harga obligasi tersebut terhadap perubahan suku bunga. Nah, hal ini dikarenakan suku bunga kupon yang rendah itu berarti bahwa sebagian besar pengembalian obligasi itu berasal dari pengembalian pokok obligasi, sedangkan obligasi dengan suku bunga kupon yang tinggi itu dengan jatuh tempo yang sama akan memiliki arus kas yang lebih besar selama awal tahun karena disebabkan oleh besarnya pembayaran kupon. Nah, secara umum untuk jangka waktu jatuh tempo dan hasil awal tertentu, semakin rendah suku bunga kupon maka semakin rendah suku bunga kupon suatu obligasi, maka akan semakin besar tingkat perubahan harga obligasi. Nah, hal ini berarti semakin sensitif harga obligasi tersebut terhadap perubahan suku bunga. Nah, terkait dengan hal ini, obligasi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada obligasi dengan bunga mengambang. Ini merupakan obligasi yang paling stabil terhadap perubahan tingkat bunga. Yang kedua ada obligasi dengan suku bunga kupon tetap. Ini merupakan obligasi yang sangat sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Semakin kecil suku bunga kupon obligasi tersebut, maka akan semakin sensitif. Nah, yang ketiga ada zero coupon bond. Ini merupakan obligasi yang paling sensitif terhadap perubahan suku bunga. Nah, bisa kita lihat dari grafik yang ada di slide PowerPoint yang sedang divisualisasikan. Ini mengenai pengaruh atau hubungan antara nilai obligasi terhadap perubahan suku bunga pasar, di mana secara umum suku bunga kupon dan hasil awal tertentu. Jadi semakin panjang jangka waktu jatuh tempo, maka semakin besar tingkat perubahan harga obligasi sebagai tanggapan dari perubahan suku bunga. Atau dengan kata lain, semakin panjang waktu jatuh tempo, maka semakin sensitif obligasi tersebut terhadap perubahan suku bunga. Seperti pada contoh di layar ini mengilustrasikan perbedaan sensitif harga pada obligasi dengan jatuh tempo 1 tahun dan 14 tahun pada berbagai suku bunga, di mana obligasi dengan jatuh tempo yang panjang yaitu 14 tahun itu dia akan lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga pasar dibandingkan dengan obligasi dengan jangka jatuh temponya yang lebih pendek, seperti misal 1 tahun. Nah, hal ini juga terkait dengan maturity risk, yang mana secara umum untuk suku bunga secara khusus di mana next. Nah, hal ini juga terkait dengan maturity risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh jangka waktu jatuh tempo. Jadi semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, maka akan semakin tinggi ketidakpastiannya, berarti semakin tinggi resikonya. Kemudian selain dari jatuh tempo dan juga suku bunga kupon, perubahan nilai obligasi ini juga disebabkan oleh adanya yield to maturity atau hasil hingga jatuh tempo, di mana secara khusus semakin tinggi tingkat hasil hingga jatuh tempo, maka akan semakin rendah tingkat perubahan harga. Hal ini dapat diilustrasikan seperti pada gambar di layar, di mana terlihat bahwa untuk
besar perubahan yield yang sama pada tingkat hasil yang rendah menyebabkan perubahan harga yang lebih besar dibandingkan pada tingkat hasil yang tinggi. Dengan kata lain, untuk perubahan hasil tertentu, perubahan tingkat harga akan lebih besar pada yield yang rendah dibanding pada yield yang tinggi. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai ukuran sensitivitas suku bunga. Jadi untuk mengukur tingkat perubahan harga secara kuantitatif terhadap perubahan suku bunga dapat dilakukan dengan beberapa alat ukur. Di antaranya yang pertama itu ada dengan price value of basis point, yang kedua dengan durasi, dan yang ketiga dengan konveksitas. Nah, price value of basis point atau PVBP ini mengukur persentase perubahan harga jika yield yang diinginkan itu berubah sebesar 1 basis point. Jadi price value of basis point ini mengindikasikan bahwa tingkat perubahan harga dalam dolar dan dinyatakan sebagai nilai mutlak perubahan harga. Tingkat perubahan harga itu akan sama pada setiap penurunan dan kenaikan sebesar 1 basis point. Yang kedua itu ada yang namanya durasi, di mana durasi ini merupakan pengukuran yang dikembangkan untuk menggabungkan jatuh tempo dan kupon. Nah, sedangkan konveksitas ini adalah ukuran kecembungan kurva yang menunjukkan hubungan antara harga obligasi dengan hasil hingga jatuh tempo atau yield to maturity. Nah, kemudian kita akan membahas lebih dalam mengenai durasi, di mana durasi ini adalah rata-rata tertimbang dari waktu terhadap seluruh arus kas obligasi. Durasi ini menunjukkan perubahan harga obligasi akibat adanya perubahan yield, di mana konsep durasi ini dikembangkan untuk menggabungkan jatuh tempo dan kupon yang dapat digunakan sebagai alat ukur sensitivitas harga obligasi secara lebih tepat daripada jatuh tempo. Nah, semakin tinggi durasi berarti harga obligasi itu semakin sensitif terhadap perubahan suku bunga. Obligasi berkupon 0 itu memiliki durasi sama dengan jatuh temponya, sedangkan obligasi berkupon itu memiliki durasi yang lebih pendek dari jatuh temponya. Nah, obligasi berkupon ini dibagi lagi, jadi semakin tinggi kupon dari suatu obligasi maka semakin pendek durasinya, sedangkan sebaliknya semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi maka semakin besar pula durasinya. Nah, obligasi dengan durasi yang lebih panjang itu dihadapkan pada risiko suku bunga yang lebih besar. Terdapat dua istilah dalam durasi, yaitu durasi Macaulay dan durasi termodifikasi, di mana durasi ini adalah ukuran sensitivitas obligasi terhadap perubahan suku bunga, di mana secara teknis durasi adalah jumlah rata-rata tertimbang tahun investor harus memegang obligasi sampai nilai sekarang dari arus kas obligasi sama dengan jumlah yang dibayarkan untuk obligasi. Jadi prinsip utama dari konsep durasi ini didasarkan pada prinsip yang terkenal dalam kalkulus bahwa perubahan nilai fungsi matematika dapat diperkirakan dengan menggunakan turunan pertama fungsi matematika tersebut. Dalam hal ini, rumus dari durasi termodifikasi atau disimbolkan dengan D bintang adalah D atau durasi Macaulay dibagi dengan 1 plus Y. Y ini adalah yield.
Dari persamaan di atas ya, persamaan D bintang sama dengan D dibagi dengan 1+Y ini menunjukkan bahwa ada untuk perubahan hasil atau perubahan yield delta Y tertentu, maka durasi termodifikasi ini memiliki hubungan dengan persentase perubahan harga obligasi akibat dari perubahan hasil yang diinginkan. Nah, terdapat hubungan yang terjadi adalah hubungan yang terbalik antara durasi termodifikasi dengan perkiraan persentase perubahan harga. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar bahwa harga obligasi itu bergerak berlawanan dengan suku bunga. Nah, dengan menggunakan persamaan tersebut dapat diperkirakan bahwa persentase perubahan harga terhadap perubahan tertentu dari hasil yang diinginkan. Nah, dengan persamaan tersebut juga dapat diinterpretasikan bahwa durasi termodifikasi merupakan persentase perubahan harga yang disebabkan oleh perubahan hasil sebesar 100 basis point. Nah, kemudian hubungan tingkat perubahan harga dengan durasi termodifikasi itu ada 3 unsur. Yang pertama, jika seluruh faktor tetap sama, maka jika seluruh faktor tetap sama, kemudian semakin lama jatuh tempo dan juga semakin besar durasi termodifikasi dan semakin panjang jatuh waktu tempo, maka akan semakin besar tingkat perubahan harga. Umumnya semakin rendah suku bunga kupon itu semakin besar durasi termodifikasi, dan semakin besar durasi termodifikasi maka semakin besar pula tingkat perubahan harga. Nah, jika seluruh faktor lain tetap, semakin tinggi tingkat hasil ini akan menyebabkan semakin rendah tingkat perubahan harga. Maka demikian pula semakin tinggi tingkat hasil, semakin rendah pula durasi termodifikasinya. Nah, hubungan perubahan harga dengan perubahan yield itu dapat direpresentasikan dengan persamaan delta P sama dengan min D bintang atau durasi termodifikasi dikalikan dengan P dikalikan dengan perubahan yield. Nah, persamaan itu dapat dimodifikasi kembali menjadi delta P dibagi dengan delta Y sama dengan min D dikalikan dengan P. Nah, D bintang dikalikan dengan P ini dinamakan dengan durasi dolar, yaitu perubahan harga yang terjadi setiap terjadi perubahan hasil sebesar 1 basis point. Nah, yang kedua, bagian yang kedua dari presentasi kami pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konveksitas. Nah, konveksitas adalah ukuran kecembungan kurva obligasi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan yield. Semakin cembung kurva konveksitas tersebut berarti harga obligasi semakin sensitif terhadap perubahan yield. Nah, konveksitas kurva obligasi ini menunjukkan bahwa perubahan harga itu tidak simetris terhadap perubahan yield. Jadi ada hubungan-hubungan yang ada kaitannya dengan konveksitas. Yang pertama, jika yield dan maturitas konstan, maka konveksitas berhubungan terbalik dengan tingkat kupon. Yang kedua, jika hasil dan tingkat kupon konstan, maka konveksitas berhubungan langsung dengan maturitas. Yang ketiga adalah jika tingkat kupon dan maturitas konstan, maka konveksitas berhubungan terbalik dengan yield. Jika kurva makin konveks berarti yield makin rendah. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kurva konveksitas atau kurva kecembungan, di mana kurva konveksitas ini berslop negatif. Hal ini berarti hubungan antara harga dengan yield bersifat berlawanan. Artinya,
Jika terjadi peningkatan yield, maka akan mengakibatkan penurunan harga obligasi. Sebaliknya, jika terjadi penurunan yield, maka akan mengakibatkan peningkatan harga obligasi. Semakin cembung kurva konveksitas mencerminkan bahwa peningkatan yield secara progresif akan menyebabkan penurunan harga secara progresif pula. Nah, dari kurva yang sedang tampil di layar presentasi dapat menjelaskan mengenai konsep durasi dan konveksitas kurva harga terhadap yield. Jadi berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa garis singgung pada titik Y dan P menunjukkan tingkat perubahan harga yang disebabkan oleh perubahan yield pada titik tersebut, pada titik persinggungan Y dan P. Kemudian slope garis berhubungan erat dengan durasi dolar, sehingga pada harga awal tertentu titik singgung berhubungan dengan durasi obligasi. Yang ketiga, semakin curam garis singgung, maka semakin besar durasi. Semakin landai garis singgung, maka akan semakin kecil durasi. Nah, sehingga untuk harga awal tertentu garis singgung dan durasi dapat digunakan bergantian dan dapat dianggap sebagai suatu metode yang sama dalam memperkirakan tingkat perubahan harga. Jika hasil mengalami perubahan, maka akan diikuti juga dengan perubahan durasi. Jika hasil semakin besar, maka durasi semakin kecil. Nah, dan jika hasil semakin kecil, maka durasi pun akan semakin besar. Untuk perubahan hasil yang kecil atau semakin mendekati Y bintang, misal Y2 dan juga Y3, garis singgung dan durasi dapat memperkirakan perubahan harga dengan baik. Namun untuk perubahan hasil yang semakin besar atau semakin jauh dari Y bintang, misalnya Y1 dan Y4, garis singgung dan durasi semakin tidak tepat dalam memperkirakan perubahan harga. Nah, kemudian dengan memperhatikan konveksitas, perkiraan presentasi perubahan harga dapat diperhitungkan dengan persamaan seperti berikut. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu rumus mengenai penyesuaian kecembungan, yaitu 0,5 dikalikan dengan K dikalikan dengan delta Y kuadrat, di mana K itu adalah kecembungan. Nah, rumus perkiraan presentasi perubahan harga adalah penjumlahan antara perkiraan presentasi yang disebabkan oleh durasi termodifikasi dengan penyesuaian kecembungan, di mana dapat diilustrasikan dengan model matematika. Delta P dibagi dengan P, delta P per P itu merupakan perkiraan persentase perubahan harga, sama dengan min D kuadrat dikalikan dengan delta Y ditambah dengan 0,5 K dikalikan dengan delta Y kuadrat. Nah, berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa perubahan harga itu berbanding lurus dengan durasi termodifikasi dan kecembungan obligasi, sehingga dengan menggunakan durasi termodifikasi dan kecembungan dapat diperoleh perkiraan yang baik mengenai perubahan harga aktual akibat perubahan besar dari tingkat hasil yang diinginkan. Baiklah, mungkin cukup dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yonada Filia. Manajemen portofolio pasif. Sebelumnya, pada strategi pengelolaan obligasi ada 3 pendekatan yang dapat digunakan oleh investor dalam pengelolaan portofolio obligasi. Pemilihan strategi yang dipakai akan sangat dipengaruhi oleh preferensi risiko
pengetahuan tentang pasar dan tujuan investasi yang ingin dicapai oleh masing-masing investor. Pada pengelolaan obligasi terdapat 3 pendekatan, yaitu strategi pengelolaan pasif, strategi pengelolaan obligasi dengan cara imunisasi, dan strategi pengelolaan aktif. Yang pertama, strategi pengelolaan pasif. Investor yang menganut strategi pasif tidak secara aktif mencari kemungkinan-kemungkinan strategi perdagangan tertentu yang bisa menghasilkan return abnormal. Return dan resiko yang dihasilkan oleh strategi pasif relatif lebih kecil dibandingkan dengan strategi aktif. Strategi yang termasuk pendekatan pasif dalam pengelolaan portofolio obligasi adalah strategi beli dan simpan dan strategi mengikuti indeks pasar. Pada strategi beli dan simpan, investor yang mengikuti strategi beli dan simpan berarti ia berniat untuk tidak aktif melakukan perdagangan. Pada strategi mengikuti indeks pasar, salah satu alternatif strategi pasif selain strategi beli dan simpan adalah strategi mereplikasi kinerja pasar. Untuk membentuk portofolio yang sesuai dengan kinerja pasar, tentu saja akan memerlukan dana, keahlian, dan akses informasi yang lebih banyak, karena portofolio tersebut terdiri dari obligasi-obligasi pilihan yang jumlahnya relatif besar. Tetapi investor individual dengan keterbatasan yang dimilikinya dapat juga melakukan strategi dengan cara membeli sekuritas reksadana. Yang berikutnya yaitu strategi pengelolaan obligasi dengan cara imunisasi. Pilihan strategi ini berusaha untuk melindungi portofolio terhadap risiko tingkat bunga dengan cara saling meniadakan pengaruh dua komponen risiko tingkat bunga, yaitu risiko harga dan risiko reinvestasi. Dasar dari strategi ini adalah pemanfaatan konsep durasi. Investor dapat mengimunisasi obligasinya dengan cara menyamakan durasi dengan horizon investasi, yaitu lamanya waktu yang diinginkan investor untuk tetap mempertahankan investasi obligasinya, yaitu dengan strategi durasi. Variasi lain adalah strategi maturitas, di mana investor berusaha menyamakan waktu maturitas dengan horizon investasi. Kedua strategi ini sering disebut dengan strategi penyesuaian horizon atau horizon matching. Selain itu juga terdapat strategi imunisasi kontingensi, di mana investor menetapkan batas terendah return yang harus diperoleh untuk memastikan periode horizon investasi. Yang keempat, manajemen portofolio aktif. Perbedaan antara strategi pasif dan aktif dapat dilihat dari data yang diperlukan. Jika pada strategi pasif, data yang diperlukan sudah diketahui pada saat melakukan analisis, tetapi pada strategi aktif, data yang diperlukan belum diketahui dengan pasti, karena sifatnya masih estimasi. Terdapat dua bentuk dalam strategi pengelolaan aktif. Yang pertama yaitu mengestimasi perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi harga obligasi dengan arah yang terbalik. Artinya jika tingkat bunga mengalami kenaikan, maka harga obligasi akan mengalami penurunan. Yang kedua dengan cara mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Manajer portofolio obligasi berusaha menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi dengan melaksanakan apa yang disebut dengan bond swap, yaitu suatu strategi pengelolaan aktif yang berusaha untuk meningkatkan tingkat return portofolio obligasi dengan cara mengidentifikasi adanya kesalahan penetapan harga pada suatu obligasi di pasar.